Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 224111006 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, berdasarkan aspek hukum, suatu usaha dapat dikatakan layak beroperasi jika telah memenuhi segala persyaratan atau perizinan di wilayahnya. Karena dalam memulai suatu usaha akan melibatkan banyak proses hukum sehingga perlu untuk memenuhi segala aspek hukum yang ada. Jadi, aspek hukum dalam usaha itu sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Hukum memastikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pelaku usaha, mengatur persaingan yang sehat, menegakkan aturan terkait perlindungan konsumen, serta memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Tanpa aspek hukum yang kuat, resiko pelanggaran, ketidakpastian, dan konflik bisa meningkat, yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha itu sendiri. Terdapat dokumen yang diperlukan dalam menjalankan suatu bisnis seperti 1. Surat izin usaha. Nah, dokumen ini diperlukan untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau otoritas terkait untuk menjalankan suatu usaha. Kedua, ada surat izin tempat usaha, dokumen yang menunjukkan bahwa tempat yang dipilih untuk beroperasi sesuai dengan peraturan setempat. Dokumen untuk usaha fisik yang berlokasi di lahan tertentu. Ketiga, ada surat izin gangguan. Nah, dokumen ini adalah dokumen izin usaha dasar yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara legal. Lalu yang keempat ada akta notaris, dokumen yang memvalidasi transaksi atau perjanjian tertentu. Dan kelima ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, nomor untuk keperluan pajak dan administrasi keuangan. Lalu yang terakhir ada bukti diri. Kemudian ada sumber data analisis kelayakan aspek hukum. Pertama ada data primer. Nah, data ini merupakan data tentang tanggapan, persetujuan masyarakat sekitar dan ketentuan hukum. Yang kedua ada data sekunder. Nah, data ini merupakan literatur mengenai peraturan perundangan, dokumen hukum, dan berbagai syarat perizinan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini berarti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam usaha untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek hukumnya. Kemudian, jika sudah bisa menceklis kelengkapan dokumen tersebut. Yang kedua ada observasi. Nah, observasi ini berarti melakukan observasi langsung terhadap praktik usaha untuk mengidentifikasi apakah usaha tersebut mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada studi dokumen. Nah, studi dokumen ini berarti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti kontrak, peraturan, lisensi, dan perjanjian dengan pihak lainnya. Lalu selanjutnya ada kelengkapan dokumen tanah. Seperti pertama, bagaimana sih status hukum tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Yang kedua, jenis hak atas tanah tersebut itu seperti apa. Yang ketiga, siapa nama dan alamat pemilik tanah tersebut. Yang keempat, kita harus melihat juga apakah kondisi tanah dalam keadaan sengketa atau tidak. Yang kelima, apakah tanah tersebut itu diperjualbelikan atau tidak. Badan usaha. Nah, badan usaha ini merupakan organisasi yang diperlukan oleh para pelaku bisnis sebagai wadah pelaksanaan aktivitas bisnis itu sendiri. Ada beberapa jenis badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, ini merupakan jenis bisnis di mana satu orang memiliki dan mengoperasikan bisnis tersebut. Pemilik tunggal bertanggung jawab atas semua aspek bisnis, termasuk keuangan, operasional, dan hukum. Keuntungan dan kerugian bisnis ini secara pribadi ditanggung oleh pemiliknya. Nah, yang kedua ada perusahaan kemitraan atau partnership.
Nah, ini merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua atau lebih individu bisnis bekerja sama untuk menjalankan usaha. Dalam kemitraan, mitra berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian bisnis. Ada dua jenis mitra dalam perusahaan kemitraan. Ada mitra aktif yang terlibat dalam pengelolaan sehari-hari bisnis dan mitra pasif yang memberikan modal namun tidak terlibat dalam pengelolaan. Nah, selanjutnya ada firma. Firma ini merupakan perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang tanggung jawabnya ada di tangan pemiliknya dan bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul. Kemudian ada CP atau perusahaan komanditer. Nah, ini merupakan perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal dan persekutuan atas dasar kepercayaan. Yang ketiga ada korporasi atau corporation, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Yang kedua ada perseroan terbuka. Nah, perseroan terbuka ini merupakan badan hukum yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Mereka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti pengungkapan keuangan untuk memungkinkan investor membeli dan menjual saham mereka secara terbuka. Lalu ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan usaha, yaitu menganalisis kepatuhan usaha terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang tersebut, lalu memastikan bahwa usaha memiliki izin dan lisensi yang diperlukan dari otoritas yang berwenang. Dan yang terakhir, memahami tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha, termasuk tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.